Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Chen Wen dan Xin Tiao yang berada di rumah makan, tampak sama-sama diam dan tenggelam dalam pikiran masing-masing. Xin Tiao yang tenggelam dengan pikirannya tentang ekspresi Chen Wen yang selalu berubah-ubah setiap waktunya. Sedangkan Chen Wen sedang berbincang dengan roh dari kristal jiwa, dan dari roh yang mendiami kristal jiwa, Chen Wen mendapati adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan praktisi terkuat di dimensi tertinggi sealam semesta raya. Jadi menurut senior, bagaimana hukum alam semesta ini yang sebenarnya? Nah, setiap praktisi di dimensi yang rendah ini dapat terus maju menerobos kebatasan dimensi. Namun karena campur tangan para praktisi kuat dari dimensi tertinggi, yaitu mereka mampu memodifikasi hukum-hukum setiap dimensi yang lebih rendah, yang menyebabkan para praktisi yang telah mencapai ranah mendekati batasan dimensi, akan segera menjadi vakum, atau mereka tidak akan mampu menerobos batasan dimensi yang mereka tinggalkan. Seperti dimensi alam 1000 besar yang telah kamu tinggalkan, kamu cukup beruntung karena mampu menerobos kerana di atas ambang batas dimensi alam 1000 besar, sehingga kamu diangkat ke dimensi 4000 besar. Namun, apakah kamu tahu sudah berapa ribu tahun para praktisi yang berada di dimensi alam 1000 besar ingin menerobos kerana kaisar keabadian, namun mereka tidak mampu menerobos? Itu bukan hanya karena kurangnya sumber daya kultivasi yang tersedia di dimensi alam 1000 besar saja, namun juga karena campur tangan para praktisi kuat dari dimensi tertinggi yang dapat menahan kultivasi praktisi yang ada di dimensi lebih rendah. Chen Wen terdiam mencerna apa yang dikatakan oleh roh yang mendiami kristal jiwa ilahi. Setelah lama merenung, Chen Wen kembali bertanya, "Senior, lalu kalau aku mau pergi menuju ke dimensi yang lebih tinggi, apakah senior memiliki caranya?" "Untuk sekarang, kamu belum layak pergi ke dimensi 8000 besar atau dimensi di atasnya, karena basis kultivasimu masih sangat lemah. Kamu harus meningkatkan ranahmu sampai melebihi ambang batas yang tidak dapat diterima di dimensi 4000 besar ini, baru kamu layak untuk pergi ke dimensi yang lebih tinggi." Tapi senior mengatakan bahwa semua praktisi yang ada di dimensi yang lebih rendah ini tidak akan mampu mencapai di atas ambang batas yang mampu diterima oleh dimensi ini. Kalau kamu sudah mendekati ambang batas yang tidak mampu diterima oleh dimensi ini, aku akan membantumu melewati ambang batas dimensi ini. Begitu, baiklah, terima kasih senior. Tapi ngomong-ngomong, apakah aku boleh tahu, senior berasal dari dimensi mana? Untuk sekarang kamu tidak perlu mengetahuinya, nanti pada saatnya aku akan memberitahumu." "Baiklah, terima kasih atas penjelasannya senior." Percakapan antara Chen Wen dan roh penghuni kristal jiwa ilahi tidak dapat didengar oleh siapapun, termasuk oleh para bawaannya yang menghuni dunia jiwa. Chen Wen pun mengurungkan niatnya untuk mencari tempat untuk mendirikan tempat tinggal di dimensi ini. Namun karena tadinya dia curiga dengan rencana dari penguasa Wong Sirong yang memberikan hadiah bagi pemenang kompetisi untuk memasuki dunia independen peninggalan leluhur klan Wong. Akhirnya Chen Wen berniat untuk mengikuti kompetisi yang dibuat oleh penguasa Wong Sirong, untuk melihat apa di balik rencana dari penguasa Wong Sirong. Alasan kecurigaan Chen Wen karena, kalau memang benar dunia independen itu adalah warisan leluhur klan Wong, buat apa penguasa Wong Sirong mengizinkan orang lain selain anggota klan Wong untuk dapat memasukinya? Sedangkan sumber daya di dalam dunia independen dikatakan sangat banyak, seharusnya klan Wong mengambilnya untuk generasi muda mereka dan tidak membagikannya kepada pihak lain. Tapi sekarang mereka membukanya untuk praktisi lain dengan alasan sebagai pemenang kompetisi. Chen Wen dan Xin Tiao yang telah selesai maka pun lalu menunggu beberapa praktisi generasi muda untuk ditanyain tentang syarat kompetisi. Beberapa saat setelah menunggu, akhirnya tampak beberapa praktisi generasi muda memasuki rumah makan tersebut.
Mereka berjumlah 3 orang, 1 wanita dan 2 pria, ketiganya langsung duduk dan si wanita langsung mengoceh. Untung saja para murid dari benua Yang Hua telah dibawa pergi, kalau tidak aku takut generasi menuda kita semua yang ada di benua Fianxing akan dibuat malu oleh mereka. Kemudian salah satu pemuda yang paling tua pun berkata dengan tenang, belum tentu generasi muda benua Fianxing kalah dengan mereka. Aku tidak yakin kalau di benua Fianxing kita tidak ada generasi muda berbakat yang mampu menyaingi mereka. Kakak senior, apakah kamu yakin apa yang kamu katakan? Kita semua bisa merasakan basis kultivasi mereka jauh di atas kita, bahkan kita sebagai murid Sekte Samudra Awan yang mendapatkan gelar generasi paling berbakat pun masih kalah jauh terhadap mereka. Hehehe, adik Yunhua, kau terlalu rendah memandang dirimu sendiri. Kamu saja telah memiliki ranah kaisar keabadian tahap ke-7, kamu hanya kalah 1 tahapan dengan mereka, juga adik Zauti juga telah memiliki ranah yang sama denganmu, kita tidak tertinggal terlalu jauh dengan mereka. Terdengar pemuda yang paling tua berkata, dan pemuda yang sedikit lebih muda pun menganggukkan kepalanya lalu berkata kepada wanita muda itu. Adik Yunhua, apakah kamu lupa dengan basis kultivasi kakak senior? Kakak senior sudah memiliki bais kultivasi kaisar keabadian tahap ke-8, dapat dikatakan di benua Fianxing, kakak senior adalah talenta terbaik. Mendengar penjelasan dari seniornya, gadis itu tetap berkata dengan keras kepala. Kakak senior, kalian tidak tahu, mungkin saja para generasi muda dari benua Yang Hua saat ini mengikuti kompetisi yang diadakan oleh penguasa Wong Sirong bukan merupakan talenta terbaik di benua Yang Hua, bisa saja mereka memiliki talenta yang jauh lebih baik. Sudahlah adik Yunhua, sekarang kita tidak perlu terlalu memikirkan para generasi muda dari benua Yang Hua, lebih baik kita membuat rencana bagaimana kita menghadapi kompetisi ini. Chen Wen yang duduk tidak terlalu jauh dengan ketiga generasi muda Sekte Samudra Awan pun berjalan mendekati mereka, lalu berkata sambil menangkupkan tangan di depan dada. Salam kepada saudara bertiga, aku berasal dari benua Guangji, dan saat ini aku berkelana sampai di benua Fianxing ini. Aku mau bertanya kepada 3 saudara, apakah sajakah syarat memasuki kompetisi yang diadakan oleh penguasa Wong Sirong? Melihat Chen Wen yang mendatang mereka bertiga, kemudian melihat Chen Wen memberi salam dengan menangkupkan tangan di depan dada, ketiganya pun menjadi tenang, apalagi mereka bertiga melihat ranah Chen Wen yang masih di ranah keabadian surgawi tahap ke-5, mereka bertiga pun merasa sedikit heran. Pemuda yang paling senior pun berkata kepada Chen Wen sambil mengernyitkan dahinya. Saudara sesama praktisi kultivator, bukannya kami memandang rendah saudara, namun kalau saudara ingin mengikuti kompetisi yang diadakan oleh sang penguasa, sepertinya kekuatan saudara terlalu rendah, dan itu sama saja dengan mengantar nyawa. Memang untuk mengikuti kompetisi yang diadakan oleh sang penguasa, tidak memiliki persyaratan yang ketat, cukup generasi muda yang masih berumur di bawah 50 tahun saja, dan mereka dapat mendaftarkan namanya di gedung pendaftaran dekat istana penguasa. Mendengar penjelasan dari generasi tertua itu, Chen Wen tersenyum dan berkata dengan ramah. Tidak apa-apa kalau aku hanya memiliki basis kultivasi yang rendah, dan aku akan berusaha menjaga diri dengan baik. Aku juga berterima kasih kepada saudara karena telah memperingati aku mohon undur diri, terima kasih atas penjelasan saudara. Ketiganya saling pandang dan menggelengkan kepala menatap Chen Wen, seakan-akan merasa bila Chen Wen mengikuti kompetisi maka akan sia-sialah nyawanya di dalam arena kompetisi. Sungguh sangat disayangkan, seorang generasi muda yang tidak membaca kekuatan sendiri. Kakak senior, apakah kakak tahu di mana adanya benua Guangji? Aku juga tidak tahu di mana adanya benua Guangji, apakah itu benua terbuang? Setelah kakak tertua mereka mengatakan tidak tahu, tiba-tiba gadis yang bernama dengan mereka mengerutkan dahinya, lalu Zaiti yang melihat tingkah adik juniornya, lalu bertanya. Adik Yunhua, ada apakah? Apakah kamu tahu benua Guangji? Sepertinya aku pernah dengan dari tetua klanku, menurut yang pernah aku dengar, benua Guangji adalah benua yang paling miskin dengan sumber daya kultivasi,
serta benua itu sangat miskin dengan energi spiritual. Apa? Benua yang sangat miskin dan tandus dari energi spiritual. Pantas saja pemuda itu memiliki ranah yang sangat rendah. Tapi menurutku, pemuda itu pasti adalah seorang generasi paling berbakat di benua Guangji, karena kalau seperti yang adik Yunhua katakan, benua Guangji miskin akan energi spiritual, namun pemuda itu mampu memiliki ranah keabadian surgawi, maka pemuda itu pasti sangat berbakat di benua Guangji tersebut. Benar apa yang dikatakan senior Si Qiang, tapi kalau dia masuk, itu akan membuang nyawa secara sia-sia. Sudahlah. Kita tidak perlu memikirkan pemuda itu. Sekarang, bagaimana dengan strategi kita mengikuti kompetisi dengan hadirnya generasi muda dari benua Yanghua? Selagi ketiga orang pemuda dari Sekte Samudra Awan sedang merencanakan strategi menghadapi generasi muda benua Yanghua, Chen Wen dan Xin Tiao sudah berlalu berjalan keluar dari rumah makan tersebut setelah membayar makanannya. Keduanya berjalan menyusuri jalanan ibu kota untuk mencari penginapan. Ibu kota benua ini sangat ramai dan penuh dengan kebisingan, apalagi dengan adanya rencana kompetisi yang akan diadakan 1 minggu lagi, yang dibuat oleh sang penguasa benua Fianxing. Ibu kota benua Fianxing menjadi lebih ramai dan lebih hidup, namun di luar kota, terdapat banyak pertempuran yang terjadi. Hal itu disebabkan karena beberapa generasi muda dari benua Yanghua keluar dari ibu kota, maka mereka langsung dikeroyok oleh para generasi muda benua Fianxing yang merasa sangat marah karena generasi muda benua Yanghua dianggap sangat sombong dan mendominasi. Sementara itu kalau mereka melakukan pertempuran di dalam kota, mereka akan ditangkap oleh petugas keamanan. Chen Wen juga bisa melihat adanya pertempuran di luar ibu kota penguasa, namun dia tidak peduli, asalkan dia tidak diprovokasi. Hari ini, Chen Wen berada di sebuah gedung yang sangat ramai. Dia sedang antri untuk mendaftarkan namanya untuk mengikuti kompetisi yang diadakan oleh penguasa Wong Xirong. Sementara itu, Xin Tiao telah masuk ke dalam dunia cincin. Chen Wen berencana mendaftarkan namanya saja, karena bawahannya semua adalah ras hewan iblis, sedangkan yang ras manusia masih sangat lemah. Setelah mengantri selama beberapa jam, akhirnya tiba giliran Chen Wen untuk mendaftarkan dirinya. Setelah mendaftarkan diri, Chen Wen akhirnya tahu kapan waktunya kompetisi akan diadakan, dan tempatnya adalah di lapangan pelatihan pasukan penguasa, dan diadakan 5 hari lagi. Dari peraturan yang dibaca Chen Wen ketika mendaftarkan dirinya, di sana tertulis, pada ronde awal, semua peserta akan memasuki sebuah dunia independen yang penuh dengan hewan iblis tingkat tinggi. Bahkan dalam penjelasannya, di sana juga terdapat hewan iblis dengan kekuatan setara dengan ranah Kaisar Langit tahap awal dan kedua. Beberapa calon peserta yang membaca tahap awal kompetisi langsung ada yang membatalkan keinginannya mengikuti kompetisi. Karena dari pengumuman yang dibaca oleh setiap peserta, di dunia independen itu penuh dengan hewan iblis, dan tingkat kekuatan terendah dari hewan iblis itu adalah ranah Kaisar Keabadian tahap ketiga, sedangkan sebelumnya, para calon peserta ada yang memiliki ranah hanya Kaisar Keabadian tahap awal, dan mereka diharuskan membunuh hewan iblis serta mengumpulkan inti iblis hewan, akhirnya memilih mengundurkan diri tanpa berani mendatangi petugas pendaftaran yang ada di gedung tersebut, karena merasa tidak mampu mengikuti kompetisi. Kemudian, 500 peserta terbanyak yang berhasil mengumpulkan inti iblis, akan maju ke babak selanjutnya. Inti iblis juga dihitung atas kekuatan hewan iblis yang dibunuh. Semakin tinggi kekuatan hewan iblis, maka nilainya semakin banyak. Hewan iblis yang kekuatannya setara Kaisar Keabadian tahap ketiga hanya dihitung bernilai 1, sedangkan tahap kedua dinilai 2, begitu seterusnya. Di babak kedua, semua peserta kompetisi akan dipertemukan untuk bertarung, dan disinilah akan ditentukan 250 peserta akan memasuki dunia independen milik klan Wong. Untuk menentukan juaranya adalah berdasarkan dari hasil pendapatan nilai inti iblis, biarpun peserta kalah di babak kedua, namun bila dia memiliki nilai tertinggi dalam mengumpulkan inti iblis, maka dia tetap dianggap pemenang dan akan mendapatkan hadiah dari sang penguasa. Bagi Chen Wen, hadiah itu tidak penting, namun yang menjadi pikirannya adalah,
kenapa anggota klan Wong tidak ada yang ikut? Ini pasti ada rencana jahat dari klan Wong yang mengerikan. Aku harus mengetahuinya, mungkin di dalam sana terdapat rahasia yang bagus untukku. Chen Wen memikirkan apa yang menjadi rencana dari penguasa Wong Xirong. Sambil berjalan menuju penginapan, Chen Wen terus-menerus memikirkan hal ini. Waktu terus berjalan, waktunya pembukaan kompetisi pun dimulai. Hari ini ratusan ribu praktisi generasi muda dari berbagai sekte, klan dan juga dari berbagai benua datang untuk mengikuti kompetisi yang diadakan oleh penguasa Wong Xirong. Mereka semua berkumpul di lapangan pelatihan untuk pasukan istana penguasa yang memiliki lahan sangat luas. Lahan tempat pelatihan itu dapat menampung seluruh peserta generasi muda yang hadir. Di atas sebuah tempat yang lebih tinggi, seorang jenderal utama dari klan Wong melayang ke langit. Jenderal ini memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ke-6. Sama dengan ranah sang penguasa, setelah berada di langit, jenderal ini menggunakan energinya lalu disalurkan ke tenggorokan. Untuk berbicara, selamat datang para peserta kompetisi menjadi generasi muda terkuat sealam 4000 besar. Hari ini para peserta yang akan mengikuti kompetisi harus memasuki dunia independen yang penuh dengan hewan iblis. Siapapun yang mendapatkan inti iblis dengan poin terbanyak adalah pemenangnya. Kami akan memberi waktu selama 15 hari kepada kalian untuk mengumpulkan inti iblis di dalam dunia independen tersebut. Sang jenderal berkata kepada semua peserta dengan suara yang sangat jelas dan terdengar sampai jauh. Semua peserta yang berjumlah ratusan ribu orang itu terdiam dan mendengarkan apa kata-kata sang jenderal dengan seksama. Setelah jenderal mengatakan apa yang perlu dikatakan, akhirnya jenderal utama sang penguasa melanjutkan kata-katanya lagi. Semua peserta, sekarang juga kalian akan kubawa menuju dunia independen. Sang jenderal utama lalu menyelubungi seluruh peserta dengan kekuatan energi spiritualnya dan membawa semuanya memasuki sebuah dunia independen, termasuk Chen Wen. Peserta yang berjumlah ratusan ribu orang itu langsung berpindah tempat ke sebuah dunia independen yang sangat luas, bahkan beberapa kali lebih luas dari benua Guangji secara acak. Chen Wen ditempatkan di sebuah gurun pasir yang sangat panas dan gersang. Gurun pasir yang sangat luas. Aku harus secepatnya untuk mencari hewan iblis dan mengambil inti iblisnya. Chen Wen melesat ke arah acak, karena di dunia independen, tidak ada arah mata angin, semuanya tampak sama saja. Beberapa jam setelah melesat di gurun itu, Chen Wen akhirnya menemukan seekor ular iblis gurun yang kepalanya mengeluarkan api. Ukuran ular ini tidak terlalu besar, hanya sepanjang 15 meter, dengan kepala yang hampir sebesar ember. Kekuatan ular iblis ini setara dengan ranah Kaisar Keabadian tahap ke-8. Chen Wen tidak basa-basi, langsung meluncur menyerang ular tersebut menggunakan ujung telapak tangan yang membentuk seperti tombak, karena tiba-tiba ada serangan dari langit yang menuju ke arahnya. Namun karena yang menyerang memiliki ranah yang jauh di atasnya, ular itu tidak mampu menghindarinya. Apalagi seluruh ruang di sekeliling ular tersebut seakan-akan terkekang. Manusia keparat dan tercela. Api pemusnah. Ular itu spontan menyerang dengan panik dengan seluruh kekuatannya. Dari kepalanya tiba-tiba keluar 3 bola energi api menyambut serangan Chen Wen. Namun Chen Wen bahkan tidak melihat 3 bola api yang tidak akan mampu melukai fisiknya. 3 bola api yang membentur tapak tangan Chen Wen yang diluruskan menjadi sebuah pedang energi langsung menghancurkan 3 bola api dengan seketika, dan serangan Chen Wen terus meluncur dan memotong kepala ular itu. Kepala ular api tersebut langsung terpisah dari tubuhnya, dan jatuh ke pasir. Chen Wen mengambil inti iblis sang ular, kemudian melanjutkan perjalanannya untuk membunuh hewan iblis. Selama 2 hari perjalanan Chen Wen, dia berhasil membunuh banyak hewan iblis yang memiliki kekuatan hebat, bahkan ada beberapa ekor hewan iblis berbagai jenis yang telah memiliki kekuatan setara ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ke-3. Namun di hari keempat, Chen Wen bertemu dengan beberapa sosok yang berasal dari benua Suangin. Benua Suangin adalah benua terkuat di dimensi alam 4000 besar, bahkan para generasi mudanya pun telah memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ke-4. Berhenti.
Chen Wen dihadang oleh 5 sosok generasi muda yang berasal dari benua Suangin, 3 pria dan 2 wanita yang memiliki temperamen halus, namun memiliki aura kejam dan ganas. 2 wanita ini memiliki ranah yang sama, yaitu ranah Kaisar Langit Keabadian tahap keempat, sedangkan 3 pria memiliki tahap ketiga. Usia dari kelima sosok ini adalah sama, mereka memiliki usia 40-an tahun, tapi penampilan mereka tampak seperti 20-an tahun. 3 pria itu juga tampak tampan dan memiliki kesombongan di mata mereka ketika memandang Chen Wen, seakan-akan memandang semut. Yang menghadang jalan Chen Wen adalah seorang wanita muda yang sangat anggun, namun kejam, memakai pakaian berwarna ungu. Sedangkan wanita satunya lagi yang berdiri di sampingnya memakai pakaian berwarna kuning. Kalau kamu mau selamat, berikan semua inti iblis yang telah kamu dapatkan selama 4 hari ini. Kalau tidak, kau akan kami habisi. Chen Wen sedikit tertegun dengan perkataan wanita yang sangat cantik di depannya ini. Dia pun tersenyum dan berkata, "Nona, apakah kalian bermaksud untuk merampokku? Kami tidak merampokmu, kami hanya meminta inti iblis yang kamu dapatkan demi keselamatan dirimu sendiri. Kalau tidak kamu berikan, kami akan menghabisimu." Sepertinya memang kalian adalah perampok cantik. Kalau aku tidak mau memberinya, apakah yang dapat kalian lakukan terhadapku? Bocah, kau mencari kematianmu sendiri. Salah satu pemuda yang berdiri di belakang kedua wanita itu langsung membentak Chen Wen. "Cobalah kalau kalian sanggup mengambil apa yang menjadi milikku." Pria itu langsung melesat mengirimkan energi tapak tangan raksasa yang menerang ke arah Chen Wen. Chen Wen yang melihat serangan lawan yang menggunakan setengah energi untuk menyerangnya hanya tersenyum. Chen Wen lalu mengibaskan tangannya menuju bayangan tapak tangan yang berwarna keemasan dari lawannya. Energi emas tapak tangan itu langsung hancur dan membuat pria muda itu terdorong sampai beberapa puluh meter, namun pemuda itu tidak terluka. Tapi menjadi terkejut, dia tidak menyangka kalau kekuatan seorang praktisi ranah keabadian surgawi tahap 5 mampu mendorongnya. "Bocah sialan, aku terlalu meremehkanmu. Baiklah, sekarang terimalah kematianmu." Pemuda itu melesat dan mengalirkan energinya ke tangannya dengan sekuat tenaga, hingga menimbulkan energi tapak raksasa berwarna keemasan dengan jumlah yang sangat banyak menuju Chen Wen. Chen Wen Mas menganggap remeh serangan pemuda itu. Dengan ringan, Chen Wen mengangkat tinjunya dan mengairkan energinya, kemudian meninju ke depan menghadapi 100 tapak dewa emas. Tinju naga api. Sebuah spiritual yang berwarna merah membara membentuk kepalan tangan naga raksasa menghancurkan energi dengan bentuk tapak tangan. Kembali pemuda itu terpental jauh dan memuntahkan banyak darah dari mulutnya, serta luka bakar di sekujur tubuh. Pemuda itu sudah tidak memiliki lagi kekuatan untuk bertarung. Melihat rekan mereka terluka oleh serangan Chen Wen, sisa kedua pemuda itu langsung melesat menyerang Chen Wen. Dua pemuda itu bergabung menciptakan sepasang tapak berkilauan yang memancarkan aura penindasan yang sangat kuat. Wajah Chen Wen menjadi lebih serius ketika melihat serangan kedua pemuda itu. Chen Wen segera membalas serangan kedua pemuda itu dengan menarik pedang naga pemusnah. Chen Wen menebas pedang yang telah dialiri oleh energi spiritualnya secara horizontal ke arah kedua pemuda dari benua Suangin. Terdengar suara raungan naga yang sangat keras ketika Chen Wen menyabetkan pedangnya. Bayangan naga emas melesat secara horizontal menghantam sepasang tapak raksasa milik kedua pemuda itu. Hantaman bayangan naga emas yang menghancurkan sepasang tapak raksasa itu tidak melambat. Bayangan naga kembali melesat menghantam kedua pemuda hingga terpental dengan dada pecah. Dua pemuda itu hanya dapat menjerit sekali, kemudian tewas pada saat melayang. Kedua gadis cantik itu terkejut melihat serangan Chen Wen yang sangat mendominasi. "Kau berani membunuh junior kami. Kau akan kusiksa sebelum kubunuh." Kedua gadis itu merasa bila mereka bertarung satu lawan satu, keduanya merasa tidak sanggup, karena melihat serangan Chen Wen tadi sangat mendominasi dan menekan mereka juga yang berdiri tidak jauh dari arena pertarungan. Kedua gadis itu saling tatap dan menganggukkan kepala, lalu memukul dada masing-masing untuk mengeluarkan esensi darah mereka.
kemudian bersama-sama mengangkat tangan dan kedua tangan mereka bertemu di atas kepala keduanya, sedangkan esensi darah mereka mengambang di tengah-tengah keduanya. Lalu energi yang sangat deras mengalir menuju tangan kedua gadis tersebut yang berwarna ungu keemasan. Gadis yang berpakaian ungu terlihat mulutnya berkomat kamit seperti membacakan sebuah kalimat suci. Beberapa saat kemudian, gadis berbaju kuning berteriak kencang. Dewa kekuatan, dewa perang, tunjukkan kekuatan kalian, bunuh musuh kami. Dari kedua tangan kedua gadis itu, melesat dua buah cahaya yang sangat besar dan terang menuju ke langit. Langit bergemuruh ketika kedua cahaya menghantam ke langit, dan dari langit meluncur dua sosok dewa raksasa yang sangat mendominasi, serta aura kedua sosok itu membuat Chen Wen tertekan. Chen Wen bahkan mundur beberapa puluh meter karena desakan aura dari kedua sosok yang melayang di langit. Chen Wen yang saat ini merasa tertekan oleh aura dari dua sosok dewa raksasa, yang satu berpakaian ungu, dia adalah dewa kekuatan. Tubuh sosok dewa raksasa ini sangat tegap dengan jubah kebesarannya membuat tampilan dewa kekuatan sangat mendominasi. Wajah sosok ini persegi dengan tampilan yang sangat tegas dan kejam menatap Chen Wen. Senjata sosok dewa kekuatan ini adalah sepasang gada raksasa yang mengeluarkan aura mematikan. Sedangkan sosok satunya lagi memakai pakaian longgar berwarna kemasan, dan di tangan kanannya tergenggam sebuah tongkat yang memiliki mata golok. Wajah sosok ini tampak berwarna merah dengan janggut dan kumis yang menyatu serta panjang. Dia adalah dewa perang. Sosok ini juga menatap Chen Wen dan bersiap menghancurkan Chen Wen. Chen Wen yang telah terpental beberapa puluh meter akhirnya menstabilkan dirinya dan menatap ke langit dengan ekspresi yang sangat serius, karena dari aura yang terpancar dari kedua sosok tersebut menyatakan bahwa ranah kedua sosok itu jauh lebih tinggi dari ranah Kaisar Langit Keabadian. Biarpun kedua sosok itu adalah sebuah klon dari dewa asli, namun kekuatan klon itu sungguh sangat mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara di benak Chen Wen yang datang dari sosok roh penghuni kristal jiwa. Nak, aku akan membantumu memusnahkan kedua klon dewa keparat itu. Kekuatan jiwa Chen Wen langsung melambung. Chen Wen yang merasakan kekuatan jiwanya melambung, lalu mengaktifkan konstitusi tubuh sempurna. Konstitusi tubuh sempurna, aktifkan secara ekstrim. Saat Chen Wen mengaktifkan konstitusi tubuh sempurnanya, sosok dewa perang tertawa meremehkannya. Semut yang mencoba mengangkat batu besar. Kamu tidak layak. Sosok dewa perang itu langsung mengayunkan senjata tombak goloknya secara sembarangan ke arah Chen Wen. Biarpun diayunkan secara sembarangan, namun kekuatan yang dibawanya sungguh sangat mengerikan. Bahkan kekuatan itu mampu membunuh praktisi Kaisar Langit Keabadian tahap ke-9 dan menjadikannya kabut darah. Namun Chen Wen tidak takut, matanya bersinar penuh dengan semangat juang yang gigih. Apalagi energi jiwanya telah diperkuat oleh roh penghuni kristal jiwa ilahi, sehingga energi jiwanya membantu menambah kekuatan Chen Wen secara signifikan. Apalagi pada saat Chen Wen mengaktifkan konstitusi tubuh sempurnanya, kekuatan Chen Wen telah setara dengan ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ke-6. Dengan bantuan roh penghuni kristal jiwa ilahi, kini kekuatan Chen Wen telah setara dengan tahap ke-9 atau akhir dari ranah Kaisar Langit Keabadian. Apalagi di tangan Chen Wen terhunus pedang naga pembunuh yang berisikan roh dewa naga yang terkenal dengan kekuatannya. Pedang naga pembunuh, serang. Chen Wen langsung mengeluarkan dua serangan sekali jalan, sehingga kekuatannya sangat mengerikan. Bayangan pedang naga pembunuh melesat menghadang serangan dari sosok klon dewa perang. Pada saat itu juga bayangan lambang yin yang raksasa berputar cepat mengeluarkan energi pedang yin yang sangat banyak menyerang klon sosok dewa perang. Serangan dewa perang yang dihadang oleh pedang naga pembunuh langsung menghilang. Kamu lumayan juga. Sedangkan energi pedang yang berjumlah ribuan langsung melesat menghantam tubuh raksasa sosok dewa perang. Melebih-lebihkan kekuatanmu, dasar semut. Lebih dari setengah energi pedang yin yang hancur oleh ayunan tapak tangan raksasa sosok dewa perang, namun sebagian mengoyak pakaian dewa perang tersebut, dan juga sebagian melukai beberapa bagian tubuh dewa perang, hingga membuat dewa perang murka. Keparat, kau berani melukaiku.
Mati. Sosok dewa perang yang memiliki tinggi tubuh tidak kurang dari 30 meter itu langsung mengayunkan tapak tangannya secara vertikal ke arah Chen Wen. Tapak tangan raksasa itu mengeluarkan aura yang mengintimidasi dan menekan Chen Wen. Chen Wen yang berada di bawah merasakan sesak nafas, bahkan energinya seperti terikat tidak mampu menghindari serangan tapak tangan yang sangat kuat tersebut. Tiba-tiba pedang naga pembunuh bereaksi menjadi ganas. Pedang yang sudah berada di tangan Chen Wen langsung bergetar dan bersuara kuat membentak sosok dewa perang. Hanya dewa pesuruh, kau berani mencoba melukai tuanku. Sesosok naga emas raksasa yang sangat besar dengan aura yang sangat agung dan berwibawa keluar dari gagang pedang naga pembunuh. Kedua sosok dewa yang melayang di langit sangat terkejut. Naga tersebut langsung menyabetkan ekornya ke arah tangan sosok dewa perang yang menyerang Chen Wen. Sosok dewa perang terpental jauh dan menghantam beberapa bukit dan menghancurkan bukit tersebut hingga menjadi kawah yang lebar. Sementara itu, sosok dewa kekuatan yang melihat rekannya terpental juga merasa sangat terkejut, apalagi melihat sosok dewa naga emas yang menatapnya dingin. Biarpun sosok dewa naga emas terlihat hanya jiwanya saja, namun kekuatan yang digunakannya untuk menghantam sosok dewa perang sudah sangat mengerikan. Sosok dewa kuatan berkeringat dingin, dan dia menunjuk dewa naga emas dengan suara sedikit gemetar, kau adalah dewa naga emas. Dewa naga emas menatap sosok tersebut dengan dingin dan meraung memancarkan aura yang penuh dengan niat membunuh. Kalian akan kutelan untuk mengembalikan sedikit kekuatanku. Jangan, ini hanya kesalahpahaman belaka, kami hanya menjaga keturunan kami saja. Tolong Dewa Naga Emas, jangan sakiti klon kami. Tampak sosok dewa kekuatan sangat ketakutan dengan sosok Dewa Naga Emas, sehingga sosok dewa kekuatan tampak gemetar. Bila klon mereka dimusnahkan, pasti akan terdampak pada tubuh asli mereka, dan tubuh asli mereka akan terluka, serta jiwa mereka ikut terluka. Kau bilang kesalahpahaman, namun kau lihat dewa lemah seperti dewa perang itu. Dengan kekuatan penuhnya dia mencoba membunuh tuanku. Apakah menurutmu itu kesalahpahaman? Tidak, itu memang benar-benar kesalahpahaman belaka, tolong Dewa Naga berbaik hati. Dewa kekuatan langsung berlutut memohon ampunan dari Dewa Naga Emas, jangankan klon mereka, bahkan bila tubuh asli mereka datang sekalipun, mereka berdua pasti akan berpikir berulang-ulang untuk menantang sang Dewa Naga Emas. Sedangkan tubuh sosok dewa perang yang terpental jauh, masih tidak berani bangkit dari tempatnya, bahkan bergerak sedikit pun dia takut, namun Dewa Naga Emas tidak peduli, dia langsung melesat dan membuka mulutnya lebar-lebar. Daging sosok dewa memang lumayan manis, sekarang, kamu dewa perang sialan. Sosok dewa kekuatan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sosok Dewa Naga Emas, hingga sosok raksasa dewa kekuatan masuk ke dalam mulut Dewa Naga Emas yang sangat besar tersebut. Setelah mengunyak sosok klon dewa kekuatan, Naga Emas melotot menatap dewa perang dan bersiap menelannya, hingga membuat sosok dewa perang raksasa itu ketakutan. Jangan tolong jangan telan aku. Kau terlalu banyak gaya. Saat sosok Dewa Naga Emas melesat, sosok dewa perang langsung melesat melarikan diri sekuat yang dia mampu, ayam yang mencoba melarikan diri dari mulutku. Kamu sangat naif, dewa lemah. Dari belakang dewa perang, sosok Dewa Naga Emas sudah sangat dekat mengejarnya. Dewa perang menjadi marah dan putus asa, dia pun mengancam Dewa Naga Emas. Naga Emas, kalau kamu berani melukaiku, aku akan melaporkan permasalahan ini kepada dewa penguasa. Terserah, mau kamu laporkan atau tubuh asli kamu datang pun akan kutelan. Tanpa basa-basi, Naga Emas menarik tubuh dewa perang menggunakan cakarnya yang tajam kemudian mengirimnya masuk ke dalam mulut raksasa Dewa Naga Emas. Sedangkan dua murid wanita dari benua Suangin memuntahkan darah dari mulut mereka, dan mereka terhuyung-huyung, lalu jatuh sambil memegang dada mereka, karena mereka saat ini telah terluka di bagian dalam. Bagaimanapun juga, dua sosok dewa itu datang menggunakan esensi jiwa dan darah mereka. Apabila sosok klon dewa yang datang itu tewas, maka mereka pasti akan terkena imbasnya dan terluka di sebelah dalam tubuh mereka.
Setelah Dewa Naga Emas mengalahkan kedua sosok dewa raksasa itu, Dewa Naga Emas langsung melesat memasuki pedang naga pembunuh. Chen Wen yang telah terbebas dari tekanan aura dua sosok dewa yang sangat kuat itu lalu menatap kedua wanita dari benua Suangin. Kemudian, Chen Wen perlahan-lahan berjalan menuju kedua wanita itu. Tatapan mata dan ekspresi Chen Wen penuh dengan tatapan membunuh yang kental, hingga membuat kedua wanita muda itu menjadi ketakutan. Tuan muda, tolong ampuni kami. Kami mengaku salah karena berusaha merampok Tuan muda. Kami akan menyerahkan semua inti hewan iblis yang kami dapatkan kepada Tuan muda. Kami hanya memohon agar Tuan muda melepaskan kami. Chen Wen yang memiliki ekspresi kejam dan tatapan membunuh tiak terpengaruh dengan kata-kata ampunan dari kedua wanita, karena kalau tidak ada Dewa Naga Emas, maka nyawanya pasti akan melayang. Dengan begitu, Chen Wen tidak akan memberi ampunan sedikit pun kepada kedua musuhnya. Dia tidak memandang wajah keduanya cantik lagi, namun menganggap wajah cantik mereka bagaikan siluman yang kejam dan haus darah. Hanya dengan meminta ampun dan minta maaf, apakah itu bisa menjadi alasan kalian untuk hidup? Kalau inti iblis itu, setelah kalian tewas, semua inti iblis kalian juga akan menjadi milikku. Suara Chen Wen sangat dingin, hingga membuat kedua wanita cantik itu menggigil ketakutan. Tuan muda, kami rela menjadi budak Tuan muda, asalkan Tuan muda melepaskan kami dan membiarkan kami hidup, dan kami akan melayani Tuan muda dengan senang hati. Mendengar rayuan kedua wanita itu, hati Chen Wen tidak tergoyahkan, bahkan kedua wanita muda itu perlahan-lahan melepaskan pakaian mereka, juga Chen Wen tidak peduli. Tuan muda, kami rela bila Tuan muda menginginkan kami, dan Sekte Xian Kun kami yang berada di benua Suangin pasti tidak akan menuntut Tuan muda karena membunuh 3 murid yang lainnya. Namun kalau Tuan muda membunuh kami, maka semua keluarga serta siapapun yang terkait dengan Tuan muda pasti akan dibunuh oleh orang-orang Sekte Xian Kun. Chen Wen menjadi marah, karena mereka mengancamnya dengan keluarganya. Bai Chen Wen, keluarganya adalah nomor 1. Bila ada yang berani mengancam keluarganya, maka Chen Wen tidak akan segan-segan langsung membunuh. Dua tengkorak kepala kedua wanita itu langsung pecah dihantam Chen Wen yang tiba-tiba melesat memukul kedua kepala wanita cantik itu. Ekspresi wajah kedua wanita itu sangat ketakutan dan tampak di mata keduanya terdapat penyesalan dan ketidakpercayaan yang mendalam menatap Chen Wen. Sedangkan orang-orang yang berada di luar dunia independen itu dapat melihat semua hal yang terjadi di dalam dunia independen. Seorang tetua meraung dengan sangat marah. Tetua itu memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ke-8, raungan serta aura tahap ke-8-nya yang merembes membuat semua praktisi yang ada di sana menjadi ketakutan. Sesosok pria tua yang berada di luar dunia independen, bersama para tetua serta penguasa benua Fianxing yang tadinya sedang menonton apa yang terjadi di dalam dunia independen tempat kompetisi tahap pertama dilaksanakan menjadi marah. Di luar dunia independen, tepatnya di lapangan pelatihan militer milik penguasa benua Fianxing, terdapat sebuah layar formasi yang bisa memperlihatkan apapun yang terjadi di dalam dunia independen. Tetua ini adalah seorang tetua dari Sekte Xian Kun. Dia sangat marah karena 5 muridnya semua tewas oleh Chen Wen. Aura ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ke-8 merembes keluar, hingga menyebabkan banyak praktisi dari benua Fianxing memuntahkan darah dari mulut mereka karena tertekan oleh aura dari tetua tersebut. Bahkan pengusaha benua Fianxing pun sangat tertekan, untung saja jaraknya sangat jauh dari tetua tersebut, kalau tidak, bahkan sang pengusaha pun akan tertekan dan terluka oleh aura dari tetua itu. Keparat, siapakah yang tahu, dari sekte atau klan manakah pemuda yang membunuh murid-murid Sekte Xian Kunku? Aku harus membunuhnya. Suara tetua itu sangat menggelegar, hingga membuat para praktisi benua Fianxing yang berjarak jauh pun menggigil ketakutan. Namun tidak ada satupun praktisi yang menjawab pertanyaan dari tetua tersebut, hingga mata tetua itu menatap sang penguasa. Hei, penguasa Wong Xirong, apakah kamu tahu dari sekte atau klan mana pemuda itu? Penguasa Wong Xirong yang ketakutan pun menjawab dengan takut-takut. Tetua mohon tarik kembali auramu,
kami semua tidak mampu menahan aura penindasan yang tetua keluarkan. Sang penguasa memohon kepada tetua dari Sekte Xian Kun agar menarik auranya. Bagaimanapun juga sang penguasa sendiri pun merasakan penindasan aura yang dikeluarkan oleh tetua dari Sekte Xian Kun tersebut. Setelah mendengar permohonan dari sang penguasa Wong Xirong, tetua itu sepertinya tersadar. Dia pun menarik kembali aura penindasannya dan melihat sekelilingnya. Banyak praktisi yang ada di sekelilingnya sudah pada terluka, namun tetua itu hanya melirik saja tanpa ada perasaan bersalah matanya. Semua praktisi yang berada di dekat tetua tersebut pun merasakan kelegaan karena aura penindasan telah ditarik, dan tetua itu kembali menatap sang penguasa Wong Xirong. Sekarang, jawablah, dari mana bocah keparat itu datang? Aku akan menghancurkan semua keluarganya tanpa sisa. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.